apa namanya ijazah Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini kan sudah 22 tahun ya mengabdi di bangsa negara kita ini. Mulai dari sebagai wali kota Solo ya 2005. Kemudian terpilih kembali di 2010. Kemudian 2012 mencalonkan sebagai gubernur di DKI Jakarta. 2014 juga masuk KPU lagi. 2014 sebagai calon presiden. Kemudian 2019 beliau menggunakan ijazah itu lagi untuk calon presiden yang kedua. Jadi apa iya gitu? Kan di situ ada KPU yang memverifikasi data-data seorang calon. Apakah KPU di Solo waktu itu begitu bodoh menerima sebuah ijazah yang palsu kemudian diloloskan? Kemudian kalau misalnya waktu pertama itu palsu, apa iya dalam proses politik selama 5 tahun di mana beliau menjadi seorang wali kota kan tentu ada musuh-musuh politik. Kalaulah itu ijazahnya palsu, sementara dia nyalonnya di Solo, tentu kan banyak teman-temannya di Solo juga. Lah dia dulunya sama saya gitu, tahun 1980 itu dia bersama saya, mancing-mancing aja ndak sekolah atau ndak kuliah. Pasti ada yang begitu tuh. Tapi buktinya beliau bisa untuk nyalon lagi 2010, ya kan? Nah tentu ini secara logika saja, ini sudah jauh lah. Kalau kita mengatakan tentang apa namanya ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak, jadi sudah tidak relevan. Lihat bagaimana Pak Jokowi tahun 2005 menjadi wali kota. Prestasi-prestasi beliau yang diakui bukan hanya oleh orang Solo. Beliau diakui oleh Bung Hatta Award. Sebagai apa orang-orang yang apa seorang pemimpin wali kota yang mampu untuk apa memimpin kotanya dengan baik. Juga dari Harian Republika, beliau dinobatkan sebagai tokoh apa namanya pembaruan 2010 oleh Harian Republika. Kemudian bagaimana reformasi birokrasi beliau selama menjadi wali kota Solo itu, dan prestasi yang paling apa diacungi jempol adalah kasus pemindahan para pedagang kaki lima dari Taman Banjarsari ke Pasar Kritikan. 900 pedagang PKL itu dengan sukarela bisa untuk direlokasi ke Pasar Kritikan. Sementara kalau sudah bicara tentang ekonomi, bicara tentang pedagang kaki lima, rakyat kecil, kan ini sangat riskan. Di situ ada sesuatu, banyak jebakan-jebakan oleh politisi untuk bisa dipilih kembali untuk terkait dengan ekonomi masyarakat kecil. Tetapi Pak Jokowi bisa melakukannya tanpa gejolak, dan dengan apa namanya sukarela, para pedagang-pedagang itu mau direlokasi ke Pasar Kritikan dari Banjarsari, dari Taman Banjarsari sehingga kemudian menjadi taman yang indah. Ada urusannya dan sama ijazah. Bagaimana pembuatan KTP dipermudah, kemudian pelayanan kesehatan, apa namanya itu peningkatan apa lapangan kerja, sehingga apa namanya itu pengangguran dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian ketika 2 tahun beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta, sudah banyak program-program walaupun dengan sebuah pemerintahan yang bisa dikatakan singkat, tapi 2 tahun itu beliau sudah banyak gebrakan-gebrakan melalui Kartu Indonesia, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan lain sebagainya. Kemudian ketika jadi presiden, coba bayangkan Mas Rifki, selama beliau 2 periode jadi presiden Indonesia ini, sudah 40 lebih bendungan yang bisa dibangun selama pemerintahan Pak Jokowi. Ribuan kilometer apa namanya itu jalan nasional itu dibangun oleh Pak Jokowi. Mungkin mencapai 6.000 kilometer jalan nasional. Kemudian 2.700 jalan tol. Hingga kita ke Surabaya itu sekarang 9 atau 10 jam sudah nyampe. Bang Rifki, coba jalan desa itu 300.000 kilometer jalan desa dibangun oleh Pak Jokowi selama pemerintahan. Kemudian jembatan di desa-desa itu 2 juta meter jembatan desa bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian pelabuhan dan bandara itu bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian IKN, ini adalah mercusuar IKN ini
yang harus dilanjutkan. Ya, yang sampai Karena sekarang ini nggak adalah jelas. merupakan jawaban dari berbagai macam permasalahan DKI Jakarta. Pemerataan pembangunan antara Indonesia, Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Nah ini mampu dilakukan dengan keberanian dan kecerdasan Pak Jokowi tanpa banyak ngomong kan. Lalu tiba-tiba hari ini ada orang ketika Pak Jokowi sudah selesai menjalankan tugas sebagai pemimpin yang diakui oleh dunia, juga diakui sendiri oleh Bapak Presiden kita yang ke-8 hari ini, Bapak Prabowo, bahwa Bapak Jokowi sebagai Presiden ke-7 itu telah mampu membawa Indonesia ini sampai pada sekarang ini dalam tahap-tahap rakyat tidak kekurangan makan, rakyat relatif sejahtera. Kemudian Pak Prabowo sebagai seorang manusia yang menunjukkan rasa terima kasih kepada Pak Jokowi ketika beliau beberapa kali sejak tahun 2004 atau 2000 berapa mencalon belum pernah jadi, didukung Pak Rizik Syihab itu nggak pernah jadi. Ketika nggak didukung Pak Rizik Syihab, didukung Pak Jokowi malah jadi. Tentu yang menurut Gus Dur, Bapak Prabowo adalah merupakan sosok yang ikhlas. Kalau yang ikhlas pilih Pak Prabowo, kalau mau ikhlas itu Pak Prabowo, begitu kata Gus Dur. Maka karena saya meyakini Gus Dur seorang waliullah, saya kira Bapak Prabowo tidak akan melupakan Bapak Jokowi. Jadi orang yang ingin memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, menginginkan Bapak Jokowi ditinggalkan oleh Bapak Prabowo, saya kira itu mimpi di siang bolong. Usaha-usaha ijazah palsu ini dikemukakan, kemudian juga merupakan sebuah upaya-upaya itu. Bagaimana seorang Joko Widodo yang telah membantu Bapak Prabowo sampai beliau menjadi seorang presiden, walaupun tentu dengan kerja-kerja kolektif dari tim Bapak Prabowo yang lain juga. Tetapi saya kira Bapak Prabowo menginsafi bahwa peran Bapak Jokowi dalam menjadikan beliau sebagai presiden itu besar. Nah, dari situ usaha-usaha untuk memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi adalah mimpi di siang bolong. Dan usaha-usaha yang aneh lagi adalah usaha untuk bagaimana Bapak Gibran ini dimasukkan sebagai wakil presiden. Bagaimana seorang presiden dan wakil presiden yang dipilih secara sah oleh pemilu yang sah, suara rakyat yang harus dihormati, kemudian tiba-tiba ada beberapa kelompok orang yang meminta kepada Bapak Presiden untuk memazulkan Gibran pasangannya sendiri. Saya kira ini cara berpikir yang ada masalah di sana. Nah, kalau dia mempermasalahkan atau mereka mempermasalahkan Bapak Gibran, berarti mempermasalahkan juga Bapak Prabowo. Ketika mempermasalahkan kedudukan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang sah yang dipilih secara demokratis oleh suara rakyat, kemudian dipermasalahkan karena katanya ada sesuatu yang cacat secara secara konstitusi. Seharusnya dipermasalahkannya itu adalah ketika sedang kampanye.